Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Akademia. Perkenalkan, saya Andek Prabowo. Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai model implementasi kebijakan, model kerangka koalisi advokasi atau Advocacy Coalition Framework ACF karangan Paul Sabatier. Kerangka koalisi advokasi yang karangan Paul Sabatier adalah proses bagaimana keputusan pemerintah untuk diambil dan diubah dalam mengatasi persoalan dalam masyarakat dalam studi kebijakan publik. Dalam perkembangannya, salah satu kerangka analisis yang menonjol adalah ACF. Ini berkembang pada akhir tahun 1980-an. Kerangka ini memiliki posisi penting karena berupaya menjelaskan dinamika kebijakan publik yang kompleks dengan melibatkan banyak aktor dan stakeholders dari tingkat pemerintahan hingga sampai para pihak yang terkait dengan pembentukan kebijakan. Kerangka koalisi advokasi atau ACF karangan Paul Sabatier ini kami bagi menjadi 3 tahap. Satu, definisi apa sih ACF? ACF adalah model analisis kebijakan publik yang menekankan peran koalisi advokasi dalam subsistem kebijakan. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana kebijakan dibuat dan dirubah dalam situasi yang kompleks, penuh konflik kepentingan dalam berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Karakteristiknya butuh fokus di jangka yang cukup panjang, kurang lebih 10 tahun, untuk melihat perubahan kebijakan yang signifikan untuk unit analisis pada tingkat subsistem, serta inklusi pada semua aktor yang relevan, baik sektor negara maupun negara dalam analisisnya. Kunci utama dari koalisi advokasi ini adalah satu, kesamaan sistem kepercayaan di antara para anggotanya. Yang kedua, aktor yang terlibat. Ini menjadi kunci keberhasilan karena dalam koalisi formal mereka menjadi faktor pendukung dalam kegiatan ini. Terus kemudian Paul Sabatier menekankan bahwa setiap koalisi advokasi dipersatukan oleh beberapa kriteria struktur kepercayaan. Salah satunya adalah satu, deep core belief, merupakan nilai-nilai fundamental terhadap pandangan dunia yang sangat mendasar berlaku di lintas isu kebijakan. Dalam hal ini sifatnya doktrinal dan sangat sulit dirubah. Terus kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah policy core belief, yaitu keyakinan normatif dan empiris yang spesifik pada subsistem kebijakan tertentu. Terus kemudian yang berikutnya adalah secondary belief, pandangan yang lebih terperinci tentang implementasi kebijakan dalam instrumen teknis untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Di dalam implementasinya, ACF menempatkan subsistem kebijakan sebagai arena analisis utama. Subsistem kebijakan ini semacam ekosistem isu kebijakan tertentu yang mencakup semua aktor, institusi, dan faktor relevan dalam isu tersebut pada wilayah dan periode tertentu. Dalam subsistem inilah koalisi-koalisi advokasi berinteraksi. Mereka berusaha saling mempengaruhi dari hal keputusan kebijakan mulai forum-forum resmi maupun informal, negosiasi, lobbying, penyebaran informasi ilmiah, hingga kampanye media. ACF mengasumsikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan merupakan refleksi dari dominasi sistem kepercayaan koalisi tertentu pada subsistem tersebut. Artinya, dalam satu koalisi lebih dari satu, kuat pengaruhnya terhadap kebijakan akan cenderung selaras dengan pandangan mereka. Sumber perubahan kebijakan dalam ACF. Sabatier mengajukan beberapa perubahan yang mendasar ataupun utama, biasanya melalui kombinasi faktor internal maupun eksternal dalam subsistem tersebut. Secara spesifik, ada 3 sumber utama pemicu perubahan kebijakan. 1, gunjangan eksternal, external shock. 2, gunjangan internal, internal shock.
dan kemudian yang ketiga adalah policy oriented learning. Terus kemudian dimensi teoritis dan pendekatan hybrid ACF. Secara teoritis ACF dikenal dengan pendekatan hybrid yang interdisipliner. Maksudnya adalah kerangka ini mengintegrasikan berbagai dimensi dan teori untuk membantu membentuk penjelasan yang komprehensif. ACF menjembatani pendekatan struktural versus agensial serta top-down model, bottom-up model dalam kerangka yang utuh. Bagaimana dengan relevansinya dengan ilmu pemerintahan dan kebijakan, ilmu kebijakan publik yang kontemporer? ACF sangat relevan sebagai alat analisis dalam memahami dinamika kebijakan publik yang modern yang semakin plural dan multi stakeholders. Pertama, ACF telah memperluas fokus studi kebijakan dari yang tadinya menyoroti institusi formal dan proses birokratis menjadi cakupan jaringan informal antar aktor dan proses politik di tingkat subsistem. Kemudian yang kedua, ACF sangat relevan dalam demokratisasi dan desentralisasi. ACF memberikan kerangka bagaimana memahami aspirasi dan kepentingan yang berbeda diartikulasikan dalam koalisi-koalisi, bagaimana konflik kepentingan bisa menghasilkan kebuntuan, diarahkan untuk menjadi kompromi bagaimana ide-ide kebijakan bersaing dan berkoalisi di dalam diskusi-diskusi publik. Kemudian yang ketiga, relevansi ACF juga terlihat dalam konteks tantangan kebijakan publik modern seperti perubahan iklim, energi terbarukan, dan isu-isu kekinian terhadap kebanyakan dunia modern sekarang itu sangat akomodatif, sehingga ACF membantu mengurai kompleksitas jaringan antar aktor dan kontestasi ide di dalam kebijakan masa kini, sehingga menjadi alat yang cukup strategis bagi ilmuwan dan praktisi kebijakan dalam menghadapi era yang kian kompleks dan terdigitalisasi. Tantangan atau keterbatasan dari metode ACF, salah satunya adalah analisis ACF idealnya memerlukan data longitudinal, artinya memerlukan waktu yang cukup panjang tentang kepercayaan dan perilaku aktor agar dapat melacak perubahan yang secara akurat. Kedua, tantangannya adalah ACF lebih cocok untuk sistem yang politik yang relatif terbuka, demokratis, plural, sehingga dalam konteks ini rezim otoriter atau sistem tertutup kurang cocok dalam penerapan sistem ACF ini. Terus kemudian ketiga, kritik juga muncul bahwa ACF fokus pada dimensi ideasional atau nilai-nilai kepercayaan, kadang mengabaikan variabel ekonomi politik tradisional atau seperti distribusi kepentingan material atau pengaruh kekuatan pasar pada sistem konvensional. Terus kemudian yang keempat, kompleksitas ACF itu sendiri menjadi kritisi para ilmuwan maupun implementer terkait dengan beberapa kompleksitas yang ada dalam proses ACF itu sendiri. Dan pada akhirnya kami menyimpulkan dalam resume review buku ini, sistem ACF adalah model objektif dalam studi kebijakan publik yang melihat proses kebijakan sebagai hasil kontestasi antar koalisi dengan nilai dan kepentingan berbeda, bukan hanya semata hasil perencanaan teknokratik. Namun ACF juga menekankan pentingnya analisis subsistem kebijakan termasuk aktor, keyakinan, aliansi, dan respon mereka terhadap perubahan-perubahan. Dengan pendekatan hybrid, ACF menggabungkan berbagai teori dan level analisis untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang dinamika kebijakan. Kontribusi utamanya adalah mengungkap bahwa kebijakan publik merupakan hasil interaksi kompleks antar aktor, nilai, values, kekuasaan, dan pengetahuan. Namun, ACF diyakini tetap relevan di dalam masa pluralisme dan perubahan yang cepat karena membantu peneliti dan para mahasiswa serta ilmuwan untuk menganalisis kebijakan secara kritis
serta membimbing pembuat kebijakan agar bijak dan memahami dinamika politik secara komprehensif demi kepentingan publik. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Bhinneka Nara Eka Bhakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.